Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Untuk itu kalian persiapkan diri, persiapkan buku tematiknya, dan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai akan Bapak sampaikan dulu tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat menyebutkan asal daerah beberapa identitas budaya secara peduli. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Dan yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara percaya diri.
Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajaran ini dimulai dengan menyanyi bersama lagu yang berjudul Nenek Moyang.
Baik anak-anakku yang terkasih, setelah kalian mendengarkan dan menyanyikan lagu Nenek Moyangku tadi yang menggambarkan kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Anak-anakku yang terkasih, mari kita membaca bersama-sama bacaan yang berjudul Kapal Finisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kapal Finisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Finisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, Finisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Finisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Finisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Finisi. Kapal Finisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara di dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Finisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menerbang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Finisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua acara atau ritual dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal Finisi. Peluncuran kapal Finisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang baik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal Finisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal Finisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar ada pada Finisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layar melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal Finisi, tetapi yang pada umumnya Finisi ada 2 jenis, yaitu yang pertama Lamba atau Lambo, yaitu merupakan Finisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Yang kedua, Palari. Palari merupakan bentuk awal Finisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan Lamba. Kapal Finisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti ini, Finisi sebagai kapal barang
berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang sangat mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SO-SAK. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Mengganggakan bukan? Baik anak-anakku yang terkasih, setelah kita membaca bacaan tadi, kita akan menentukan ide-ide pokok dari masing-masing paragraf di atas. Bacaan tersebut terdiri dari 10 paragraf. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, untuk paragraf 2 sampai paragraf 10, kalian bisa tentukan sendiri, tulis di buku tematiknya. Seperti biasa, jangan lupa aturan menulis huruf besar, huruf kecil, dan tulisan harus bisa dibaca. Baik anak-anakku yang terkasih, kita akan membaca, kita akan mempelajari pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri dari lebih dari 13.000 dan bersebar di Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar dari lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antar suku bangsa dengan bangsa yang lain itu juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, apakah ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia? Nah, kita bisa lihat dari berbagai hal. Yang pertama, kita lihat dari keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu Cina Selatan. Mereka berimigrasi atau pindah, kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Yang kedua, dilihat dari keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.
Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pembendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek atau tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain pun seperti tarian-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat beranggapnya bahwa sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru, terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Dan yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, timbulnya keanekaragaman kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Baik anak-anakku yang terkasih, kita akan mengamati gambar yang ada di samping kanan. Nanti tugas kalian berilah tanda centang ketika gambar itu menunjukkan budaya asli Indonesia, dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Di situ ada gambar, ada 4 gambar, yaitu gambar musik keroncong, kemudian ada tari Riau Ponorogo, kemudian ada tari kecak Bali, kemudian ada yang keempat pertunjukan barongsai. Nah, mari kita simak dan mari kita amati gambar satu persatu. Yang pertama, musik keroncong. Menurut kalian, apakah itu budaya asli Indonesia? Iya, tepat. Itu bukan budaya asli Indonesia. Yang kedua, Reog Ponorogo. Apakah budaya asli Indonesia? Iya, tepat. Itu budaya asli Indonesia. Kemudian yang ketiga, tari kecak. Dari Bali ya, sangat terkenal ini. Apakah asli Indonesia? Tentunya, ini budaya asli Indonesia. Yang keempat, barongsai. Jelas ini sering kita saksikan pada perayaan Imlek. Itu bukan budaya asli Indonesia, ya. Nah, tentunya dengan mengamati ini kalian sudah paham mana yang termasuk budaya asli Indonesia dan mana budaya yang merupakan campuran yang berasal dari luar negeri. Anak-anak yang terkasih, di layar atau di buku paket kalian, di situ sudah ada pulau Indonesia dari yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian di sampingnya ada gambar-gambar pakaian daerah, kemudian ada tari istiadat sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Sebagai tugasnya, kalian hubungkan, tarik garis, ya. Misalkan, contoh begini. Bapak ambil sekarang di Pulau Sumatera. Tring. Oke. Nah, di Pulau Sumatera lihat ada di Lampung, ada Medan, Batak ya, Padang dan sebagainya. Ini ditarik seperti ini contohnya. Kemudian di Pulau
Jawa, Madura, Bali ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Kemudian di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, ya tinggal ditarik mana yang cocok dengan gambar tersebut. Kemudian Pulau Papua, ya kan, di situ ada 3 yang ditarik, ya, gitu. Baik anak-anakku yang terkasih, kita akan mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan dalam kapal adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada moda transportasi kereta api, bis, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi menghubungkan antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau disingkat dengan bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga pulau di pulau lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Anak-anakku yang terkasih, mari kita berlatih. Nah, di situ ada tabel yang samping kiri samping kanan berjumlah 34. Karena provinsi kita berjumlah 24, maka tugas kalian adalah menemukan atau menyebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap provinsi. Misalkan di Jawa Barat, misalkan ada Soekarno-Hatta, ya, dan sebagainya, ya. Jadi cari nama bandara atau lapangan udara. Boleh kalian browsing, boleh. Di buku referensi boleh. Silahkan kalian menyimak, ya, menyimak atau mencari atau bertanya, silahkan, ya, isi. Jadi setiap provinsi pasti ada, saya yakin pasti ada, ya, mulai dari provinsi di Sumatera, Aceh, Lampung, Sumatera Barat, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Pulau Papua, ya. Mari kita lanjut. Nah, sekarang tugas yang berikutnya juga
kita akan menyebutkan nama pelabuhan-pelabuhan yang ada di setiap provinsi Indonesia. Ya, sekali lagi kalian boleh browsing, boleh tanya ke orang tua atau cari referensi-referensi lain. Ya, oke, baik. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, akan meningkatkan mobilitas antar pulau, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal-hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita amati perilaku-perilaku orang di sekitar kalian. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak beri contoh, lokasi cakupan atau pengamatannya misalkan di sekolah. Nah, kegiatan pengambilan keputusannya apa saja? Misalkan pemilihan ketua kelas, ya kan? Jadi kalian di kelas kan, kalau ditunjuk oleh bapak ibu guru kalian, dalam ditunjuk, kamu misalkan ketua kelas, enggak, tapi kan dimusyawarahkan melalui musyawarah yang ada di kelas, ya kan? Maka nanti terpilihlah satu orang menjadi ketua kelas. Atau yang kedua, contohnya bermusyawarah untuk menyusun organisasi kelas, ya kan? Yang menjadi bendahara, menjadi sekretaris, menjadi seksi pramuka, seksi siaran, dan sebagainya. Itu dimusyawarahkan di kelas, di sekolah. Kemudian rapat menentukan tata tertib sekolah, guru-guru, kepala sekolah juga menentukan tata tertib juga melalui rapat, melalui pertemuan, ya, dan lain-lain banyak sekali yang ada di sekolah. Nah, tugas kalian adalah melengkapi kegiatan pengambilan keputusan di rumah. Misalkan mau ke Pelabuhan Ratu, ya kan dirundingkan dulu, ya kan, sama orang tua, sama ayah, ibu dan sebagainya, misalkan seperti itu. Kalian catat di situ. Kemudian di masyarakat, ya, kemudian bangsa dan negara, yaitu kan ada pemilihan umum, pemilihan anggota DPR dan sebagainya, ya, begitu. Silahkan kalian catat di situ, ditulis ya tabelnya. Baik anak-anakku yang terkasih, nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna berkotak-kotak namun membentuk satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Amati perilaku masyarakat di sekitarmu, bagaimanakah sikap-sikap orang di sekitarmu terhadap pelestarian budaya daerah atau tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Beri tanda centang pada kolomnya sesuai dengan sikap orang-orang di sekitarmu. Bagaimana untuk seni tari, apakah peduli atau kurang peduli dan tidak peduli? Ini tergantung dari masyarakat di sekitar kalian. Baik anak-anakku yang terkasih, pembelajarannya cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat buat kalian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.